Administrasi Bisnis Medan Marelan 2017-01 di Politeknik LP3I Medan. Di sini saya akan presentasi hasil penelitian saya, yaitu pengaruh tingkat disiplin aparatur sipil negara terhadap kinerja pegawai Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Di dalam penelitian, penulis menerapkan 3 poin penting, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang terakhir bab 3 metode penelitian. Baiklah, kita lanjut bab 1, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Suatu organisasi, lembaga, ataupun perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuannya. Sumber daya diperlukan untuk menciptakan daya gerak tindakan aktivitas dalam sebuah organisasi, lembaga maupun perusahaan. Suatu organisasi ataupun perusahaan jika ingin maju ataupun berkembang, maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kinerja baik untuk mencapai target ataupun sasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dalam suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan. Maka dari itu, setiap organisasi ataupun perusahaan harus menerapkan kedisiplinan untuk mencapai pegawai dalam kinerja yang baik. Kedisiplinan adalah suatu hal yang mutlak harus ditanamkan pada setiap pegawai di perusahaan, baik itu tingkat bawahan maupun itu tingkat atas. Hal yang paling dasar dalam kedisiplinan yaitu manage waktu. Dalam manage waktu yaitu jam kerja. Di dalam penelitian, maka penulis menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh tingkat disiplin aparatur sipil negara terhadap kinerja pegawai Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya kepada pegawai kantor Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat disiplin aparatur sipil negara terhadap kinerja pegawai Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu sebagai referensi dan bahan pertimbangan, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja pegawai. Bagi kantor yaitu sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas kerja Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama, pengertian kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan menurut Hasibuan 2016 yaitu kedisiplinan adalah semakin baik disiplin pegawai, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi ataupun instansi mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Gibson et. Yang pertama yaitu jam kerja. Dalam jam kerja yaitu jam datang karyawan ke tempat kerja maupun pulang kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu izin bagi karyawan. Dalam hal ini karyawan yang meninggalkan pekerjaannya pada jam kerja ataupun jam kantor, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan urusan yang lain. Yang ketiga yaitu absensi karyawan adalah tingkat kehadiran karyawan yang ditempatkan kerja yang diadakan perusahaan untuk
disiplin kerja menurut Hasibuan 2016, yaitu yang pertama tujuan dan kemampuan, yang kedua teladan pemimpin, yang ketiga keadilan, yang keempat pengawasan melekat, yang kelima sanksi hukum, yang keenam ketegasan, dan yang terakhir adalah hubungan kemanusiaan. Pengertian kinerja. Menurut Almir Dalam Lestari, pengertian kinerja adalah suatu yang ditampilkan oleh seseorang ataupun suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan. Kinerja bukan ujung terakhir dari serangkaian proses kerja, tetapi tampilan keseluruhan yang dimulai dari unsur kegiatan input proses, output, dan bahan outcome. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Simanjuntak dalam Widodo. Yang pertama yaitu kualitas dan kemampuan pegawai. Dalam hal ini yang berhubungan dengan pendidikan, etos kerja, motivasi, sikap mental, dan kondisi pegawai. Yang kedua yaitu sarana pendukung, yaitu dalam hal ini sarana pendukung yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti keselamatan kerja dan kesehatan kerja, seperti sarana produksi dan teknologi, dan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai yaitu upah atau gaji, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Dan yang ketiga adalah suprasarana, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan hubungan industri manajemen. Dan yang terakhir adalah indikator-indikator kinerja karyawan menurut Kasmir 2016, yaitu kualitas, kuantitas, waktu kerjasama antar karyawan, penekanan biaya, dan yang terakhir adalah pengawas. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, peneliti melakukan penelitiannya di kantor Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai yang berlokasi di Jalan Ledjen Suprapto, Kapias, Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Dengan metode penelitian, maka penulis mengumpulkan data dengan dua jenis, yaitu jenis data dan sumber data. Di dalam jenis data terdapat data primer, data sekunder, dan sumber data terdapat data internal dan data eksternal. Penulis juga menggunakan metode populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh pegawai yang berada di kantor Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai yang dinyatakan sebanyak 30 pegawai keseluruhannya. Yang kedua yaitu sampel. Sampel yaitu bagian kecil dari populasi yang ditentukan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan data dalam penelitian. Metode penelitian, penulis juga menggunakan observasi dan kuesioner. Observasi yaitu penulis melakukan observasi langsung ke dalam lapangan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang diperlukan. Dan peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari pegawai kantor Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai. Dan yang terakhir adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan tentang teoritas sehingga dapat diamati dan diukur dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam melakukan analisis dibutuhkan beberapa variabel penelitian, yaitu pada penelitian ini variabel gagas terdiri dari kedisiplinan X1, sedangkan variabel terkait yakni kinerja pegawai Y. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama uji validitas,
Yang kedua, uji realitas.